Halo, Assalamualaikum. Swadihap, saya Kare. Di video kali ini saya mau nanya kamu. Nulis itu sebagai passion alias kerjaan atau harus kerja juga? Dan nulis jadi hobi? Banyak kan yang mikir, sebenarnya jadi penulis tuh bisa ngasilin duit dan bisa hidup dengan nulis doang atau enggak sih? Atau kita harus kerja sambil nulis dan jadi penulis? Saya mau bahas hal ini sebenarnya antara nulis jadi passion atau nulis jadi karir atau tetap harus kerja sambil nulis. Karena nulis yang tadi itu ya. Tapi sebelum dibahas, subscribe sekarang harus. Penting banget soal ini. Udah? Ih, belum ya? Terus cepetan. Klik loncengnya juga boleh diklik. Terima kasih. Untuk pembahasannya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, ya semuanya tentang kepenulisan. Walaupun sebenarnya ada juga sih vlog dan puisi-puisi. Tapi mulai sekarang fokusnya lebih ke penulisan. Kepenulisan maksudnya. Dan untuk kamu nonton lama, respect. Terima kasih. Ngomongnya beda ya sama video-video lainnya. Karena di video kali ini saya mau bahas lebih serius. Dan kamu harus mikir ya, kira-kira penulis itu bisa jadi kerjaan atau tetap harus kerja sambil nulis. Abaikan tetangga saya. Kalau dari awal video sampai nanti akhir tetangga saya ada yang ngomel-ngomel, maksudnya ada yang masuk-masuk gitu, ya udah lah ya, nggak apa-apa, namanya hidup bertetangga kan. Oh iya, saya sambil ngeliat catatan karena emang saya udah catat, takutnya ada poin-poin yang nggak tersampaikan. Jadi saya mau lihat catatan supaya kamu bisa mikir juga, butuh gak sih kerja atau cuma nulis itu bisa jadi kerjaan. Pertama nih, kalau kamu jadiin nulis itu sebagai karir atau sebagai passion atau sebagai kerjaan utama gitu ya, kamu itu bisa membangun pengalaman dan skill. Udah jelas lah ya, misalnya kamu udah nulis dari SMP, pembaca kamu banyak, followers kamu banyak, diterbitin, terbit bukunya dijual laris banyak, ya berarti kan kamu punya pengalaman dan skill kamu pastinya lebih bagus dan emang udah apa ya, mumpuni. Jadi emang ya udah kuat gitu misalnya. Tapi kalau kamu sambil kerja, kamu dapat pendapatan atau kamu dapat uang dan rutin. Kalau kamu jadi penulis, ya penulis royalti 3 bulan sekali sih, bisa 6 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali. Ya kalau misalnya 3 bulan sekali anggap dapat 5 juta. Kalau kamu kerja sebulan 5 juta. Kalau kamu kerja nih sambil nulis, kamu bisa dapat 15 juta ditambah royalti. Kalau kamu cuma ngandelin royalti, ya 5 juta per 3 bulan gitu misalnya. 5 juta per 3 bulan juga udah bagus banget ya. Udah best seller banget. Kira-kira cukup gak? Apakah kamu mau jadi penulis doang? Atau tetap kerja yang tadi dapat gaji bulanan? Coba tuh dipikirin. Selanjutnya ya, yang kedua nih. Kalau kamu jadi penulis doang, kamu tahu nih target kamu jangka panjang. Asma Nadia deh kita contohin. Asma Nadia itu udah punya puluhan buku. Royaltinya ngalir nih, jangka panjang dong. Jadi emang ya udah dapat duit mulu gitu kan. Tapi kalau kamu kerja sambil nulis, kamu punya jangkanya itu pendek atau targetnya itu jangkanya pendek dan menengah karena untuk mengejar bayaran bulanan. Maksudnya, ya namanya pengeluaran dan lain sebagainya ya kan emang harus dibayar dan waktunya deket kan. Jadinya ya udah begitu. Jadi mulai kamu pikirin nih, kamu mau jangka panjang. Tapi kan kalau jangka panjang, duitnya yang tadi itu ya, 5 juta per 3 bulan. Tapi kalau bukunya satu sih, kalau misalnya kamu bukunya ada 15 ya lumayan juga. 3 bulan sekali bisa puluhan juta. Tapi buku kamu udah berapa? Jadi tolong dipikirin nih, kamu mau jadi penulis doang atau sama kerja. Yang ketiga, kalau kamu jadiin penulis itu sebagai karir, gonta-ganti karir bisa jadi masalah buat jangka panjang karena harus mulai lagi dari nol. Maksudnya, kalau kamu nulisnya fantasi misalnya, fantasi semua. Pembaca kamu udah banyak nih, sekalinya kamu ubah jadi romance, pembaca setia fantasi kamu mau baca gak karya kamu yang romance? Gitu loh maksudnya. Jadi kalau kamu mau ganti karirnya, bakal susah lagi naiknya. Tapi kalau kamu kerja sambil nulis, kamu bisa ganti-ganti tuh. Kerjaan kamu nggak masalah. Dan nulis nggak jadi masalah juga. Ya tadi itu ya, karena emang pendapatannya udah rutin, udah pasif income gitu kan. Kalau misalnya kerja sambil nulis ya ganti-ganti aja. Kalau misalnya sebulan cuma atau 3 bulan cuma 5 juta.
Berarti kan sebulannya cuma 1 jutaan kan, kurang kan. Nah kalau misalnya kamu sambil kerja, gonta-ganti tuh, misalnya hari ini, bulan ini gue kerja gajinya 3 juta. Atau tadi 5 juta. Besok ganti nyari yang gajinya 7 juta per bulan. 7 juta per bulan, 21 tambah 5 berarti 27 dalam waktu 3 bulan. Gitu. Jadi tetap harus kerja kah? Atau cukup jadi penulis aja? Tolong dipikirin lagi ya. Terus yang keberapa sih nih? Selanjutnya ya. Yang selanjutnya nih. Kalau kamu jadi penulis doang, yang tadi lanjutannya nih, kalau kamu menulis fantasi doang, kedepannya mau kayak gimana? Tolong dipikirin. Kedepannya bakal kayak gimana? Mungkin nggak kamu nih misalnya umurnya masih belasan tahun atau 20 tahunan. Nulis fantasi ya otak kamu emang bagus banget gitu. Maksudnya imajinasi bagus. Tapi kalau 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kira-kira imajinasi kamu masih sebagus itu nggak? Kalau kamu mau jadi penulis yang emang fokusnya di satu bidang itu tadi ya. Satu genre maksudnya. Tapi kalau kamu sambil kerja, nggak perlu jadi pemilih selama upahnya cocok. Iyalah, misalnya pertama dapatnya 3 juta, kurang gede nih, ya udah pindah nyari yang 5 juta dan lain sebagainya. Jadi pindah-pindah nggak apa-apa juga. Tapi mikir juga, kalau kamu kerja di satu tempat, makin lama kerjanya gajinya makin gede. Kalau kamu nulis fantasi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, otak kamu makin tumpul. Bisa juga makin bagus, tapi pembacanya ya imajinasinya bakal gimana sih kalau udah tua? Paham nggak sih maksudnya? Paham lah ya? Tolong dipikirin tuh. Mendingan sambil kerja atau pure penulis. Ada prinsip nih. Ini dari artikel yang saya baca ya. Dari Instagram sebenarnya, dari @baring_digital. Gini katanya. Fase hidup orang itu beda-beda. Ada yang harus mengejar kerjaan dulu karena menjadi tulang punggung ataupun memiliki banyak tanggungan. Ada juga yang bisa langsung tahu apa karir terbaik untuknya. Ada juga nih yang baru memulai karir setelah bekerja 5 tahun. Semuanya nggak ada yang salah. Satu hal lagi yang nentuin mindset kamu. Mulai usaha pakai modal 10 juta, mahal. Mahal menurut mindset beberapa orang. Tapi beli iPhone dengan harga 10 juta, ya nggak apa-apa. Gitu gak? Lagi. Beli buku seharga 100 ribu, mahal banget. Buat beberapa orang, buat mindset beberapa orang. Tapi kalau makan junk food, sekali makan 100 ribu, ya nggak apa-apa. Suka mikir gitu gak? Lagi-lagi. Nonton film 2 jam. Tadi dulu deh, satu episode lagi tanggung. Nulis 2 jam. Aduh, capek banget 2 jam. Nanti lagi deh. Jangan ke 2 jam, 10 menit juga bisa kayak gitu kan. Bukannya hidup memang penuh dengan pilihan. Jadi, jangan terus nyalain keadaan. Pembahasan kali ini itu saya bahas dari Instagram, sebenarnya materinya ya, @baring_digital. Kamu follow juga boleh, karena emang pembahasannya seperti itu ya. Dan tolong dipikirin nih, kira-kira mau jadi pure penulis atau tetap mau kerja sama menulis? Kamu yang tahu, kamu yang tahu, kamu yang tahu. Kamu yang nentuin, kamu yang nentuin, kamu yang nentuin. Kalau saya sih rahasia. Coba dong, kamu mau jadi penulis sambil kerja atau mau jadi pure penulis? Komen di bawah ya. Cukup sekian, terima kasih sudah nyimak. Bye bye.